Saudara, dua universitas di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan Universitas Gadjah Mada mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menilai demokrasi di era Jokowi makin menurun. Mereka prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara karena menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial. Yang tergerus. Keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian. Di akhir masa kepemimpinan sebagai presiden, Joko Widodo kian mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Dua universitas di Yogyakarta mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menilai demokrasi di era Jokowi makin menurun. Yang terbaru, puluhan guru besar pimpinan universitas dan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta mengeluarkan petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan. Petisi yang dibacakan langsung Rektor UII Fathul Wahid menuntut Presiden Joko Widodo berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi bulak sumur kepada Presiden Joko Widodo. Mereka prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial. Petisi berisi permintaan agar Jokowi sebagai alumnus kembali ke jati diri UGM yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Jokowi merespons petisi sejumlah guru besar UGM yang memintanya menjunjung tinggi demokrasi adalah bagian dari demokrasi. Ya, itu hak demokrasi. Petisi terhadap Presiden Jokowi juga menuai respons calon presiden yang berkontestasi di Pilpres. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berharap pemerintah mendengar petisi bulak sumur yang diajukan oleh Sivitas Akademika UGM. Ganjar menyebut petisi tak boleh dianggap sepele. Kita harapkan semuanya akan bisa kembali kepada koridor. Saya kira kalau para intelektual sudah mulai bicara seperti ini, rasa-rasanya yuk kita kembalikan bareng-bareng, masih ada waktu. Jangan mencederai. Sementara calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, jika kampus-kampus sudah mulai menyuarakan, berarti ada persoalan yang serius dan harus menjadi perhatian. Kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan, artinya ada masalah yang serius. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua. Presiden Jokowi kerap kali diingatkan soal etika politik. Terutama sejak Oktober 2023 saat putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka lolos syarat usia di Mahkamah Konstitusi yang terbukti ada campur tangan sang paman Anwar Usman sebagai ketua MK.
Hal ini berbuntut pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berpihak dan berkampanye di pemilu 2024 di hadapan Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV. Sivitas Akademika Universitas Indonesia hari ini menyampaikan petisi kepada Presiden Jokowi agar tidak ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia menyebut jangan mengorbankan Indonesia untuk kepentingan politik sesaat dan nepotisme keluarga. Para akademisi minta Presiden Jokowi untuk tetap netral. Mereka mengklaim akan terus mengawal proses pemilu 2024 agar berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Nah itu jangan rusak Indonesia. Indonesia pernah menjadi besar. Dan jangan rusak hari ini hanya untuk kepentingan politik sesaat. Hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga. Kami tidak akan tinggal diam. Kami, Sivitas Akademika UI, akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana. Terima kasih. Apa saja yang menjadi bagian dari petisi Sivitas Akademika Universitas Indonesia? Siang ini kita akan bahas bersama Profesor Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia. Prof. Sulis, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Prof, jadi pesan kebangsaan yang disampaikan Universitas Indonesia siang hari ini, apa saja isinya? Tadi sudah dibacakan oleh Prof. Harkrisnowo ya. Pesan itu sangat kuat mengingatkan setiap orang dan terutama adalah penyelenggara negara yang sangat bertanggung jawab atas berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil. Dan mengapa kami terpanggil? Karena kami sudah melihat begitu masifnya kecurangan-kecurangan yang dilakukan sepengetahuan atau bahkan oleh penyelenggara negara sendiri. Dan itu akan merusak Indonesia, terutama apabila sudah terjadi pemilu, lalu hasilnya itu tidak mendapatkan legitimasi publik. Itu yang kami takut. Kenapa baru sekarang, Prof, 12 hari menjelang pemilihan? Oh, sudah lama sekali dong kami mengamati dan banyak sekali penelitian-penelitian ya selama pemerintahan 10 tahun terakhir. Kami juga membaca berbagai macam publikasi orang-orang dari luar negeri. Bagaimana demokrasi Indonesia yang kita perjuangkan 25 tahun yang lalu hari ini menampakkan dirinya rusak ya. Sejak revisi Undang-Undang KPK, kemudian juga Mahkamah Konstitusi, dua lembaga besar itu yang diperjuangkan dengan darah dan air mata orang-orang Indonesia 98 ya, sampai berapa 2000 orang meninggal, ada kelompok perempuan diperkosa dan lain-lain. Itu masa dirusak hanya karena kepentingan-kepentingan kekuasaan dan juga kebijakan pembangunan yang salah yang tidak memperhatikan bahwa di dalam hutan, di laut, danau, sungai itu ada orang-orang masyarakat adat yang terpinggirkan. Berarti menurut penilaian Sivitas UI, demokrasi di era presiden selama 10 tahun ini menurun tajam, Prof? Semakin menurun, perlahan tetapi pasti, dan kita hampir tidak punya demokrasi setelah negara hukum ini berubah menjadi negara kekuasaan, di mana kepentingan-kepentingan kekuasaan itu dirumuskan di dalam berbagai kebijakan, bahkan hukum ya, termasuk lahirnya Omnibus Law, dan yang terakhir itu adalah juga putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat mencederai.
Oke, tapi Prof, mungkin saya lebih spesifik bertanyanya. Ini Omnibus Law sudah keluar beberapa waktu yang lalu. MK juga keluar di Oktober 2023. Mengapa Sivitas UI baru bersuara untuk memberi pesan kebangsaan ataupun petisi ini sekarang, Prof? Tidak semenjak dulu. Kalau melihat UI sebagai entitas di dalamnya itu kan ada banyak sekali ilmuwan, kami tidak tinggal diam karena kami juga menulis di tidak hanya untuk publikasi jurnal ilmiah, itu ada banyak sekali penelitian-penelitian, Pengmas, tapi juga kami melakukan himbauan-himbauan ya, karena kan kami ini gerakan moral, kami bukan ada di struktur pemerintahan, kami bukan gerakan politik, jadi yang bisa kami lakukan ya begitu, dengan melakukan kerja-kerja akademik untuk mengetahui seberapa jauh implikasi dari berbagai macam kebijakan dan hukum yang dibuat beraroma kepentingan kekuasaan itu. Gitu. Oke, dan menurut Prof. Sulis, apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Sivitas Universitas Indonesia dalam beberapa waktu silam 10 tahun terakhir ini tidak ada pengaruh yang cukup signifikan hingga akhirnya membuat petisi ini? Ya, itu betul bahwa kami sebagai Sivitas Akademika di seluruh Indonesia saya kira kurang didengar. Kalau kebijakan-kebijakan itu didasarkan pada penelitian-penelitian yang berkualitas, naskah-naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak akan lahir kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Tetapi kan ternyata itu tidak terjadi gitu ya. Dan pemilu ini adalah puncaknya saya kira. Jadi kita memang harus berteriak sekarang. Baik, Prof. Sulistiowati Irianto, terima kasih. Siang ini sudah berbagi di Kompas Siang. Sehat selalu, Prof.